Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, yakni mengenai karakteristik logik IR2103 pada motor BLDC untuk aplikasi sepeda listrik. Kami berempat, yakni Koryatro Fitria, Renaldi Arita, Berto Yusuf Nugroho, dan M. Prihadi Eko. Penggerak sepeda listrik, kita menggunakan motor BLDC dengan kendalinya pensaklaran atau inverternya menggunakan tipe half bridge 3 pasang. Untuk urutan pekerjaan dari pensaklaran bisa dilihat pada kolom sebelah kanan, kolom fasa untuk kutub U, V, dan W dari motor 3 fasa. Jadi di sini kita menggunakan MOSFET S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Ini dibedakan menjadi dua bagian, yakni high side MOSFET dan low side MOSFET. Nanti di sini yang akan kita atur menggunakan IR2103 atau drivernya. Bisa dilihat di sini IR2103 dihubungkan pada high side dan low side dari MOSFET. Jadi pekerjaannya lebih ke switching di area high side-nya. Karena kalau tanpa driver kita tidak bisa langsung men-trigger MOSFET di sisi yang high side ini. S1, S2, S3, S4, S5, S6. S adalah untuk switching. Jadi di sini bagaimana caranya untuk memberikan beda potensial di sisi high side-nya dengan bantuan IR2103. Berikut adalah rangkaian pada umumnya untuk driver MOSFET, yakni ada poin VCC, kemudian ada input, ada common, ada low side driver, kemudian ada tegangan untuk base, kemudian ada high side driver, dan VS sebagai sumber di tengah. Komponen utama yang perlu diperhatikan di sini adalah CB ini, kapasitor ini, dan komponen pendukung lainnya adalah dioda. Pada kasus tertentu bisa menggunakan resistor yang diseri dengan dioda, tapi kali ini kita hanya menggunakan dioda dan kapasitor CB. Di sini sumber kita menggunakan 36 volt DC untuk sumber ke motor, kemudian untuk VCC kita menggunakan 12 volt. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi ada dua step. Yang pertama adalah low side driver ini dalam keadaan aktif. Ketika low side driver ini aktif, artinya GS ini ada beda potensial, ada tegangan yang membuat MOSFET sisi bawah atau low side-nya itu aktif. Ketika MOSFET bawah aktif, arus dari VCC akan mengalir melalui dioda, kemudian melewati kapasitor, dan menuju ke drain source dari MOSFET sisi bawah. Selama ada aliran arus di sini, ini juga bersamaan dengan mengisi kapasitor. Jadi ada proses charging di sini. MOSFET bawah ketika on otomatis akan mengalirkan arus dari beban menuju ke MOSFET sisi bawah. Kemudian langkah kedua, yakni ketika sisi bawah off, maka CB ini yang tadinya sudah di charging, sudah diisi, akan melakukan discharging. Jadi dari CB ini akan mengalirkan arus menuju FB masuk ke dalam sirkuit, kemudian melewati HO sebagai sumber tegangan untuk MOSFET sisi atas atau high side MOSFET. Nah, di sini akan terjadi beda potensial yang akan mengakibatkan MOSFET sisi atas akan on gitu ya. On tentu saja dari sumber akan masuk ke motor. Menentukan nilai kapasitor CB tadi kita tidak bisa sembarangan. Jadi
ada nilai tertentu di mana kapasitor ini dibutuhkan berapa lama untuk supply di sisi headset sebelum dia nanti akan habis ya. Jadi ketika Q1 on, ini yang akan menentukan DC di nilai kolom, nilai muatan di dalam kapasitor ini yang akan menentukan besarnya kapasitor, akan menentukan lama tidaknya untuk mencapai si Q1. Ketika muatan habis, otomatis Q1 akan Q1 maksudnya yang high side akan mati. Jadi persamaannya bisa dilihat di sini. Ini CG sama dengan QG per VQ1D. Untuk VQ1D bisa didapat dari perbedaan selisih antara VDD atau VCC tadi dikurangi tegangan dari dioda yang digunakan. Jadi untuk dioda silikon biasanya nilainya 0,7. Untuk gate charge ini bisa dilihat di datasheet dengan MOSFET apa yang akan digunakan. Dari sini jika CG-nya sudah dapat, muatan dari gate-nya yang diminta sudah dapat, maka kapasitansi dari nilai kapasitor bootstrap itu akan bisa didapatkan dari minimal 10 kali nilai CG. Seperti itu. Kemudian untuk menentukan nilai siput pada penelitian kita, itu kita menggunakan MOSFET sebagai switching BLDC, yakni IRFT 460 dengan QG dari datasheet sebesar 100 nanocoulomb. Ini yang normal. Kemudian maksimal dia bisa sampai 130 nanocoulomb. Dan dioda yang digunakan adalah IN4001 dengan drop tegangan forward 0,7 volt. VDD atau VCC yang digunakan sebesar 12 volt. Dari persamaan tadi kita dapatkan bahwa nilai minimal kapasitor dari bootstrapping yakni 88,5 nanofarad. Nah, di penelitian ini kita menggunakan 0,1 mikrofarad atau 100 nanofarad. Di sini bisa dilihat bahwa pensaklaran high set sama low set bisa bekerja dengan baik. Pastinya di sini bisa dilihat ketika high setnya sedang turun, maka yang sisi bawahnya naik, begitu seterusnya secara bergantian. Untuk perubahan nilai kapasitansi, pengaruhnya ketika dia berada di bawah nilai minimum tadi sebesar 88,5 nanofarad, ini akan terjadi transien di sini. Jadi ada transien kenaikan atau bahkan ketika ini sudah langsung turun, jadi dia tidak bisa maksimal sampai waktu yang ditentukan. Jadi T-nya untuk on-nya tidak akan bisa sampai maksimal. Jadi ada transien penurunan di sini. Dan untuk sisi di bebannya ini bisa dilihat pengaturan PWM yang sudah kita terapkan menggunakan controller bisa bekerja juga dengan baik. Sekian dari kami presentasi tentang penelitian ini. Terima kasih atas